pelajar-pelajar lain. Mereka mendirikan berbagai organisasi seperti Sekarukun, Sri Korodharmo, Jong Sumatera Nenggon, Jong Batakgon, Jong Minahasa, dan Promutawi. Organisasi tersebut bersifat etnik dan daerah. Selain itu, berdiri pula organisasi pemuda yang bersifat keagamaan, antara lain Jong Islamiyah Tenggon, Perkumpulan Pemuda Katolik, Muhammadiyah, Nadatul Ulama, dan lain sebagainya. Berbagai organisasi itu kemudian berusaha bergabung menjadi satu organisasi. Berdirinya organisasi-organisasi pemuda yang bersifat etnik dan kedaerahan itu memperlihatkan adanya kesadaran untuk bersatu walaupun terbatas pada daerah masing-masing. Lama-kelamaan rasa kedaerahan mulai memudar dan digantikan oleh keinginan untuk membentuk persatuan yang bersifat nasional. Hal itu terjadi berkat adanya kontak-kontak pribadi antar pemuda yang berasal dari daerah yang berlainan, tetapi belajar di lembaga pendidikan yang sama atau tinggal pemondokan yang sama. Dari kontak-kontak pribadi itu timbullah saling pengertian. Pemuda dari daerah yang satu mulai memahami aspirasi pemuda dari daerah yang lain. Pada tanggal 25 November 1925, wakil-wakil dari Jong Java, Jong Sumatera Ninggo, Jong Minahasa, Jong Ambon, dan Sekarukun mengadakan rapat di Jakarta. Mereka membentuk sebuah panitia yang bertugas menyiapkan kerapatan besar pemuda. Panitia ini diketuai oleh M. Tamjani dari Jong Java. Anggota panitia adalah wakil-wakil dari berbagai organisasi. Kerapatan besar pemuda yang kemudian dikenal sebagai Kongres Pemuda 1 dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta dan dihadiri oleh wakil-wakil berbagai organisasi pemuda. Kongres tersebut bertujuan untuk membentuk sebuah badan sentral dalam rangka memajukan paham persatuan dan kebangsaan serta mengutamakan hubungan di antara organisasi-organisasi pemuda kebangsaan. Di tempat pemuda Kongres pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putra-putri Indonesia dan semua yang telah hadir dalam Kongres pertama kali ini, atas nama panitia, saya mengucapkan selamat pada yang hadir di sini. Sebagai pejuang-pejuang kemerdekaan Indonesia dan sebagai pribadi yang memperlihatkan perhatiannya kepada bangsa Indonesia. Dalam Kongres pertama kali ini, ada sebagian kelompok sejarah persatuan pemuda untuk mencapai tujuan kita bersama, yaitu Indonesia merdeka. Dengan ini saya akhiri pidato saya. Saya Muhammad Tabrani dari Jong Java. Semoga dalam Kongres ini kita bisa mencapai tujuan kita, yaitu Indonesia merdeka. Merdeka! Dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani sangat benar. Kita harus merdeka dari penjajahan. Bagi saya, itu merupakan hal yang sangat luar biasa. Dari hak yang kita setujui bersama, ini merupakan mimpi kita dari sejak masa nenek moyang. Itu dari saya. Kita harus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Terima kasih saudara-saudari semua. Tujuan kita untuk melaksanakan Kongres Pemuda pertama kali ini adalah untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan para pemuda. Pertama-tama, kita harus membangun badan sentral. Benar sekali, Bung. Kita membutuhkan sebuah organisasi yang menampung seluruh aspirasi-aspirasi dari pemuda-pemuda-pemudi yang ada di dunia. Kita akan membentuk pemerintahan dalam bentuk federasi, di mana setiap daerah dapat memajukan daerahnya masing-masing. Bukan seperti itu, Bung. Akan lebih baik jika pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah menyatu dalam suatu pemerintahan. Jika pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah terbelah dan tidak bisa berkembang, maka akan jadi suatu masalah tersendiri. Saat Kongres telah berakhir, sasaran utama Kongres belum tercapai, yakni terbentuk Badan Sentral Organisasi Pemuda tidak tercapai. Badan Sentral tidak terbentuk karena terjadi perbedaan pendapat mengenai bentuk Badan Sentral tersebut. Sebagian besar peserta Kongres menghendaki bentuk khusus, sebagian lagi menghendaki bentuk federasi. Walaupun demikian, usaha
Pemuda 1 menghasilkan keputusan-keputusan sebagai berikut. Menyiapkan Kongres Pemuda Indonesia 2 dan menyerukan persatuan berbagai organisasi pemuda dalam satu organisasi pemuda Indonesia. Sesuai Kongres pertama, usai Kongres para panitia inti sedikit kecewa karena Kongres pertama tidak menghasilkan kata sepakat untuk menggabungkan pemuda di seluruh tanah air. Hal ini dikarenakan setiap golongan masih mementingkan daerahnya sendiri, sehingga sangat sulit untuk mempersatukan mereka khususnya di dalam bahasa persatuan. Saudara-saudara, sepertinya dalam golongan pertama ini kita belum menghasilkan kesepakatan yang tepat. Kita sudah menghasilkan sebuah keputusan, hanya saja belum diterima oleh anggota perkumpulan daerah lainnya. Benar, yang kita sekarang butuhkan ialah PPPI. Kalau begitu, kita harus menunggu beberapa lama sampai mereka pulang. Waktu bukanlah halangan untuk kita. Yang penting adalah tujuan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Saya yakin semuanya bisa terlaksana. Tapi tentunya aspek bahasa itu sangat penting. Sangat tidak memungkinkan untuk kita meninggalkan aspek bahasa pada saat ini. Kalau begitu, kita lanjutkan pembahasan ini di Kongres kedua nanti. Baiklah, kalau begitu kita lanjutkan di Kongres kedua di gedung KJB nanti. Kesepakatan kalau kita sepakati. Lanjutkan di Kongres kedua nanti. PPPI bertujuan memperjuangkan Indonesia merdeka. Untuk itu, para anggota disiapkan menjadi pemimpin rakyat sejati. Cita-cita itu akan tercapai apabila segala bentuk sifat kedaerahan dihapuskan setelah itu. Mereka segera mungkin menyelesaikan rapat yang diakhiri dengan pembacaan doa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala kenikmatan yang telah Engkau berikan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada saat berbahagia dan khidmat ini kami berhimpun untuk hari bersejarah dalam rangkaian panjang perjuangan bangsa kami. Seraya berdoa berserah diri kepada-Mu. Ya Allah yang Maha Agung lagi Maha Perkasa, berikanlah kepada para pemimpin kami petunjuk-Mu yang nyata, ketajaman mata hari ini, kesabaran yang membaca, merendah hati, keikhlasan dan rasa syukur yang tinggi dalam mengabdi serta berkarya, sehingga masing-masing kami dapat menunaikan peran dan arah dengan benar. Kuatkan kesabaran kami, kokohkan kesungguhan kami, bersihkan hati kami agar kami tetap mampu berupaya keluar dari limitan persoalan yang sulit kami pecahkan, agar kami bersikap bijak atas kekurangan, kesedihan, harapan, dan perjuangan yang berkesan. Ya Allah, Engkau memiliki waktu. Sebelum ajal kepastian-Mu menjemput kami, perkenankan kami melihat generasi kami sebagai anak-anak bangsa yang beriman, bertakwa, berbudi pekerti luhur, mencintai tanah air, dan berprestasi di tingkat dunia. Jadikanlah mereka pejuang-pejuang yang rela berkorban demi kejayaan bangsa dan negara. Jadikanlah mereka pemuda dan pemudi yang lebih suka memberi daripada meminta, selalu menjunjung tinggi nilai-nilai dan pengorbanan para pendahulu mereka, sehingga negara kami menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Kongres Pemuda pertama dinyatakan selesai.
Pagi hari Sabtu 27 Oktober 1928, Gedung Katolik Jongoligen Bot, para pemuda dan pemudi bangsa Indonesia dari berbagai jong datang, lalu memasuki gedung sambil bercengkrama sebelum rapat Sumpah Pemuda 2 dimulai. Mereka duduk di bangku panjang, mengobrol dan saling membicarakan soal daerah asal mereka, sekaligus saling Selamat pagi, nama Anda siapa? Saya perwakilan dari Jong Minahasa. Lihat, rapat sudah mau dimulai. Ayo. Para pengurus dan anggota memasuki ruang rapat. Para pengurus memakai pakaian jas yang terlihat sangat rapi. Begitupun anggotanya. Ada yang memakai batik dan selendang khas daerahnya masing-masing. Memasuki tahun 1928, alam politik Indonesia digelorakan oleh semangat, persatuan, kebangsaan, keyakinan berdiri sendiri, dan cita-cita Indonesia merdeka. Dalam suasana seperti itulah Kongres Pemuda II dipersiapkan dan akhirnya diselenggarakan. Dalam rapat tanggal 12 Agustus 1928, ditunjuknya panitia penyelenggara yang diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito. Tanggal 27 Oktober 1928, terlaksanakannya Kongres Pemuda kedua yang dilaksanakan di gedung KJB. Pada waktu itu suasana sangat kondusif, dihadiri peserta yang sangat antusias dengan acara itu. Sugondo Joyo Puspito selaku perwakilan dari PPPI sekaligus Ketua Kongres Pemuda kali ini membuka acara disambut dengan meriah. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, perkenalkan saya Ketua PPPI Sugondo Joyo Puspito. Terima kasih bagi kalian yang telah hadir pada Kongres Pemuda 2 kali ini. Pada Kongres pertama, kita masih belum menemukan kesepakatan. Kita adalah bangsa yang terjajah, bangsa yang ingin merdeka. Ada kata sepakat bagi kita semua. Beta, perwakilan dari pemuda-pemudi Ambon juga setuju dengan persatuan ini. Kami dari perwakilan Sepakat pun juga setuju. Ya, kami perwakilan dari Batak juga setuju. Dengan memperlihatkan kesamaan-kesamaan dalam persatuan bangsa Indonesia, seperti kesamaan dalam hal sejarah, budaya, nasib, dan kemauan untuk lepas dari belenggu penjajahan, maka diputuskanlah. Baiklah, hasil dari keputusan Kongres kali ini telah disetujui oleh para pemuda-pemuda dari Jong Java, Jong Batak, Jong Minahasa, sekalipun Jong Sumatera, Sulawesi, dan Betawi, memutuskan bahwa kami putra dan putri Indonesia mengakui bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengakui berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dengan diputuskannya hasil dari kesepakatan ini, maka diwajibkan untuk setiap perkumpulan di Indonesia. Dengan berakhirnya Kongres Pemuda kedua, maka semua anggota Kongres menyatakan Sumpah Pemuda bersama-sama. Hadirin, mari kita membacakan Sumpah Pemuda bersama. Mohon berdiri. W.R. Supratman akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan hadirin diharapkan berdiri.
Saya akan membawakan lagu ciptaan saya sendiri, yaitu Indonesia Raya. Pemuda dalam semangat kesucian diri, kecerdasan, kecemerlangan, kejujuran, keberanian, pikiran jiwa besar, mental yang terbuat dari baja, dan patriotisme terhadap bangsa Indonesia dapat membawa bangsa Indonesia menuju kehidupan yang seharusnya bersama-sama, membangun bangsanya, mengusir para penjajah, khususnya Belanda yang selama 350 tahun menjajah Indonesia. Merdeka! Merdeka! Putra dan putri Indonesia yang telah hadir dalam Kongres kedua kali ini, atas nama panitia Kongres pertama, saya mengucapkan selamat sebagai pejuang-pejuang kemerdekaan Indonesia dan sebagai pribadi yang memperlihatkan perhatiannya kepada bangsa Indonesia. Kongres kedua ini merupakan tonggak sejarah pemuda untuk mencapai tujuan kita, yaitu Indonesia Merdeka. Dengan ini saya akhiri pidato saya. Saya Muhammad Tabrani Surjo Wijirto. Semoga kongres ini dapat membuat kita lepas dari penjajahan dan membuat mencapai Indonesia Merdeka. Merdeka! Merdeka!